Ar-Rahmanir-Rahim. Mangrus kita ki Gusti Allah kang maha welas, kang maha sayang, kang maha cinta ning sampeyan ki mangrus. Lamun sampeyan sumpah memahami, maca Quran kan nganggo sampeyan. Ya kan? Bismillahi mangrus ning setiap apa bae ijina. Ya kan? Ijina ning kula mangrus kana sampeyan ge jare mangrus. Jare Gusti Allah orang bimiliki apa-apa, beli bisa apa. Kafahu ulamit mu'nah. Maka persoalan besar apapun nantinya Allah yang ngasih solusi, yang ngasih katakanlah apa solusi terbaik dari Allah. Ingat, Gusti Allah iki, mungkin gini Pak, sampean ada wiridan kan, ya Fattah, ya Rozak, ya Rahman, ya Rahim, ya kan? Ya kan? Al-Fattah itu maha membuka, maha memberi solusi dalam persoalan hidup kita sebenarnya. Ya kan? Paham deh Kang? Gusti Allah iki ora kaya apa-apa ke. Ora kaya sampean, ora kaya kita, ora kaya gunung, ora kaya langit, ora kaya wulan, ora kaya srengenge, tidak seperti apa-apa. Ada tapi tidak seperti apa-apa. Wis, mengkonon. Ana laisa kami itu tidak seperti apapun. Tan keno kinoyo kono, kata orang Kapitayan seperti itu. Tan keno kinoyo kono. Ana ya kan? Ya kan? Ya kan, tapi ora apa ana tapi ora kaya apa-apa. Tan keno kinoyo kono. Saking melase Gusti Allah ngenalaken Ar-Rahmanir-Rahim. Mangrus kita ki Gusti Allah kang maha welas, kang maha sayang, kang maha cinta ning sampeyan ki mangrus. Lamun sampeyan sumpah memahami, maca Quran kan nganggo sampeyan. Ya kan? Bismillahi mangrus ning setiap apa bae ijina. Ya kan? Ijina ning kula mangrus kana sampeyan ge jare mangrus. Jare Gusti Allah orang bimiliki apa-apa, beli bisa apa-apa. Ya kan? Sampeyan cuma dititipi, mata sampeyan ditipi ning kita, sikile sampeyan ditipi ning kita, titipan sing kita, sawai titipan sing kita, dake kita kabeh izin dikit mangrus kelawan ucapan bismillah baru Gusti Allah Ar-Rahman. Mangrus kita ku welas, kita ku sayang ning sampeyan. Ngenalaken kan Gusti Allah. Ya kan? Kita gawe mata ning sampeyan beli njaluk apa-apa dasare melas. Ya kan? Mangrus umpama kawin karo wong kin si arane wong kin dasare melas. Gawe sikile sampeyan dasare melas. Gawe mata sampeyan dasare melas, gawe angin dasare melas, gawe banyu dasare melas, gawe bumi dasare melas, semuanya diciptakan oleh Allah dengan dasar Rahmanir Rahim, kasih sayang Allah. Menalakan Gusti Allah, cuma sampai kita orang ngerti. Ya, sampeyan ki Rahman Roh, sing nurut jadi sayang, sing orang nurut dipai mangan, sing orang nurut dipai Kemarin saya sudah katakan, Anda kalau belajar saja dari bumi, tenang hidup Anda. Tenang, dari filosofi bumi itu tenang. Ya kan, diinjak oleh orang yang taat ya biasa saja, orang yang tidak taat biasa saja. Aku nerima, diludahi, ya biasa baik. Bokok ceplok nih mata ora. Ya beli cur sampean nguwi bareng ngadeg ka. Nyewot konon ceplak ngeraya ora. Nerima sami nawa atau Gusti kula nurut nggih. Kalau Anda diritik apapun, ya dipuja dan lain sebagainya, Anda stabil hidup Anda sudah mulia seperti mulianya bumi. Wis ora belajar sing saja dari tanah aja. Anda dalam merenung pikirkan tanah, belajar dari tanah bumi itu. Ya, wis apal Yusri Yusroe Mang Ros.
Apal durung? Yusuf. Ya wis bagai. Ya kembali lagi. Apa maukah kembali lagi? Ya kan? Ya supaya fokus. Ya kembali lagi. Apa kembali lagi? Dalam konteks permohonan kan seperti itu. Ya. Akan mengalami kendala besar. Akan mengalami kendala besar ketika tidak menyertakan Allah. Ya. Kan begitu. Sertakan Allah itu pribe maksudnya kan masa wis sertakan bukan sertakan Allah menang bukan seperti itu. Anda belajar dari Nabi Muhammad ketika membangun kota, ketika membangun Madinah, ketika membangun apapun dia bergerak cek. Bukan sertakan Gusti Allah menang bedonga ben gua hiro ora. Ya kan? Enggak. Kalau Anda berkibat kepada Muhammad terjun Kang. Pikirnya bahwa Nabi Muhammad itu tajuk, bewirid, ya enggak lah. Ketika dia jadi kepala negara, ya selayaknya seperti orang kepala negara. Kalau sekarang mungkin sepatuan, ya kan seperti itu. Bagaimana membuat anggaran, bagaimana sampai hebatnya Madinah yang peradabannya pada waktu itu, yang ya kan sebagai kota gelap, ya kan. Ya ning kono ku anak wong Islam, anak Yahudi, anak wong Nasrani apa beda disatukan. Dengan namanya Piagam Madinah pada waktu itu. Iya kan? Begitu. Iya. Jadi menyertakan Allah itu bagaimana? Maksudnya itu menyertakan Allah itu bagaimana? Iya kan? Dalam kesadaran Anda tidak mampu apapun. Gusti, iya, katakanlah kita usaha butuh duit, tapi ya sejatinya katakanlah bukan uang nanti yang akan menyukses saya. Iya kan? Iya kan? Kalau Anda diciptakan Allah sebagai orang ganteng, jangan andalkan kegantengan kamu. Kalau menyertakan Allah. Ya kan? Wes pasti diterima lagi karena gantengnya becawatin pasti nerima dulu. Ditolak anak beli. Kalau Anda menjadi orang yang tidak ganteng, jangan berkecil hati kalau hatimu menyertakan Allah. Kalau Anda pun sama belajar benar, belajar sholat apapun, jangan cilik hati. Abeloh, aku ya wis baru jalan baik dikit. Wis. Abeloh, sumpah kan kalau dia menyertakan Allah, wis Gusti kula samene mampu Gusti abeloh. Karena bengene kita bicara belajar acan kula bisa abeloh. Ya moga-moga ditampi panjenengan ke Gusti. Daripada Allahu Akbar medikdikin ge. Ana sih mongkonon. Ya janganlah, mendingan gak Allahu Akbar tapi dia rendah hati. Gusti, kita lebih bisa emang samene. Ya, apa sebabnya? Karena di hatinya menyertakan Allah. Ya kan? Iya kan? Iya. Begitu. Ya. Apa dampaknya tadi? Kafahu kulla mu'natin. Ketika di ujungnya Anda mengalami proses apa, ada kendala, ada apapun, insya Allah, Gusti Allah ngasih jalan keluarnya. Ngerti beli mangrus? Berbeda, bakal sampean sumpama dua tujuan, ya kan? Ngandalaken binapsik, ngandalaken awak deweke. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kata Imam Arindi ninggene wakalallahu ila nafsi bruk bakal bisa sibruk dari Gusti Allah. Ya. Ribe mangkon. Gusti Allah sudah melapaskan, bahaya enggak? Rabbil alamin, Allah semuanya dalam aturan Allah, tapi gitu-gitu Allah melepaskan bahaya enggak? Bahaya juga. Tanda ya kan akan mengalami katakanlah guncangan besar ketika Gusti Allah sudah menyerahkan semuanya kepada manusia. Bruk pengen emang konon sih bruk. Bahaya. Ya kan? Dari awal sampean sudah menyertakan Allah. Begitu sampean katakanlah, ya kan? Menjadi orang yang katakanlah sukses, asyukru yang muncul. Begitu sampean katakanlah terkendala dalam tujuanmu, sampean tenang hatinya. Ujungnya kan bahagia kan? Ujungnya bahagia. Ini benar-benar gini. Ini benar-benar kajian hati kan.
Ujungnya bahagia seperti itu. Ya wis, pokat kudune sih pribe. Buktine Gusti Allah masih akeh nikmat datang hati kula. Karena dari awal sudah benar. Iya kan? Iya kan? Iya, Lek. Makanya di hari awal ning dari kitab Hikam min alamatil i'timad alal amal nuksonur roja inda wujuli jalal. Kalau Anda mengandalkan dirimu, maka di ujungnya nanti Anda akan frustasi. Melu istighosah nganjalakannya sumpama sumpama kan nyorotin yang kita tidak sampean benar-benar dalam kesadaran. Ya bareng-bareng kita gak bareng-bareng, ayo bareng-bareng jaluk. Begitu sampean nemui kendala, katakanlah frustasi, bahaya juga. Belajar hikam bisa-bisa sumpama kalau Anda benar-benar mengandalkan Allah, ya wis, ayo ikuti saja. Wakatan baik kang udah gula mauin delak dari deluk. Kamu nih gampang nyawa jadi terkurangi. Kang wis dina-dina kecerak jadi ngurangi kecerek deh. Kang mune sumpama orang semangat uripe jadi semangat. Yang dulunya tidak sayang istri jadi sayang. Ya kan begitu Kang? Yang dulunya katakanlah orang sembayang acan, anak sembayangnya. Ya kan mengkonon sih. Iya beli Malik. Mengkonon. Karena membidik proses kesadaran itu tidak semudah itu. Iya kan? Iya Lek. Orang berdakwah pun Pang, kalau mengandalkan Allah pasti ikut aturan Allah. Jare Gusti wa ma alaina illal balag, tugasnya sampean cuma nyampeaken 5 maksa. Ikut aturan Allah. Lo 5 saksa. Pentung ikonon. Itu namanya bukan kembali kepada Allah. Ayo sampean ayo belajar sembahyang, pokatan sampean sumama beli kuat 5 padu sawaktu baik alhamdulillah. Ayo 5 waktu ya, bakal 5 waktu ke. Anak mengkonon anak. Kalau bisa silakan, tapi agama kalau dari awal sudah rujuk ilallah, kalau sekarang dalam hatinya mengandalkan Allah, ikut aturan Allah. Wa ma alaina ilal balak, juga menyampaikan, cara menyampaikan di variasi. Ya boleh, pai duit tah. Ya kan mengkonon gampangan yo diikuti dilus. Ya kan? Iya li. Dulu Nabi Muhammad mengharamkan arak, tidak langsung haram beli, proses panjang Kang. Haram arak hukumnya? Enggak. Proses panjang. Dulu langsung. Pendekatan dulu. Ayo. Kalau langsung, iya. Tidak langsung, ada prosesnya. Begitu, ada prosesnya. Ya. Dalam berdakwah pun, dalam mengajak kebenaran, kalau di hatinya mengandalkan Allah, pasti itu aturan Allah. Mulanya kudu ngaji. Terus ngaji terus. Ya kan? Kudu ngaji supaya weruh, ibadah iku ngabdi Gusti lebih basic kunci ibadah kang bener. Kan pai juklak jukni sening pangeran kun. Ya kan? Gitu. Ya. Intinya kalau mengandalkan Allah, dia tegar hatinya. Ketika dia katakanlah dalam proses kegagalan apapun tegar. Tegar hatinya. Ya, masih tegar. Ayo, sawak nanti kus, wis rendang maning, nyawa maning. Kenang tikus maning, ya nyawa maning. Kenang tikus maning, ya nyawa maning. Dipegat maning, luru maning. Dipegat maning, ya luru maning. Karena dari Allah sudah mengajarkan Allah, bokat uskudune kita sumpama iya beli digawe pelaran ning wong wadon. Wis mau konon bae. Ya mangi di krungu mangi di. Iya Le. Iya Le. Iya. Paham Kang? Paham Kang? Moga-moga paham gitu. Ujungnya kalau mengandalkan Allah itu begitu. Ya. Sekarang bagaimana? Tanda bahwa sampean iku bersama Allah dalam tujuan-tujuan kamu, dalam perbuatan-perbuatan kamu, dalam apapun keinginan-keinginan kamu dalam hidup ini, apa cirinya? Kata Imam Zaruk. Ini jari Imam Zaruk. Ya, jari Imam Zaruk. Satu, bahwa
tanda bahwa sampeyan ki menunjukkan bahwa Anda dalam tujuan kamu, dalam program kamu, dalam hajat kamu itu menyertakan Allah di hatinya. Itu bagaimana? Kata Imam Zaruk, pertama at-tafwid fil murad. Ya Kang? Satu, at-tafwid fil murad. Dalam kesadaran bahwa kita tidak mampu. Ya, pertama sampeyan niki dalam kesadaran orang bisa apa-apa gitu. Umumnya pribe ngerasa bisa beli Kang, ngerasa sakti, ngerasa pinter, ngerasa segi dewek, ngerasa pinter dewek, ngasra mulia dewek. Umum memang konon beli. Secara umum begitu. Ini dihabisi orang saya mutailah. Nggak boleh begitu. Kalau Anda dikasih modal oleh Allah, nggak boleh Anda merasa kaya. Kalau Anda katakanlah menjadi orang yang katakanlah sukses di desamu, jangan sombong. Patahkan semuanya ini. Kalau Anda dikasih jabatan, jangan sombong dengan jabatanmu. Ini kalau ngomong panjang nih, kalau Anda jadi seorang camat, jangan sombong dengan jabatan camatmu. Kalau Anda seorang presiden, jangan sombong dengan jabatan presidenmu. Kita harus menyadari menyadari dalam ilmu tasawuf itu at-tafwid. Tafwid itu dalam suasana hati yang tidak mampu apapun, laka reka, laka daya, laka upaya, yang punya reka, yang punya daya cuma Gusti Allah. Puter bi solawati bengiku. Iya blilik. Sallallahu alaihi. Orang lamun ora. Iya dong. Baca rocak diputer. Iya beli. Itu qala Yusufu li abiya abadi ini. Beli frustasi beli. Iya beli. Ditolak maning. Ya tegar hatinya. Yusuf istiwaca apa maning? Dolan jare mbah kin kon mengkenen wis ora kena. Kalau dia tegar hatinya, kalau dia di hatinya benar-benar menyertakan Allah tegar. Wis pokat kudin dagi duda selamanya gitu. Beli. Iya beli. Mulia di hadapan Allah Kang. Kuat sampean at-tafwid itu manguna kita merasa tidak ada reka daya apapun. Semuanya dikasih oleh Allah. Ya, dalam proses kesadaran tidak mampu. Paham? Dalam proses menyadaran rendah diri. Kesadaran loh. Kata kuncinya kesandaran tidak mampu apapun. Nyong sampean bisa melaku begitu dipayu melaku nih pangeran lamun Gusti Allah sampean sumama ora direstui bisa melaku beli. Ayo wis ayo. Iya kan? Ini akilan maksudnya kita berpikir cerdas kata ilmu tasawuf seperti itu. Mangrus sajok jujuk sing kana mene. Ya dipari-paringi melaku begitu dipayu ora dipayu bisa melaku masih bisa. Iya kan? Iya kan? Dalam proses kesadaran, obat ini sawai regae werenger gak obat werenge jutaan. Ibu semprotan, Anda beli sing masih anggar kenang wereng. Anda beli, ya Anda menunjukkan apa berarti? Ketidakmampuan semuanya dalam kehendak Allah. Iya kan? Dalam kehendak Allah. Maka kata Allah ketika Anda punya program, ketika Anda punya tujuan, ketika Anda punya cita-cita, kata Allah ini kalau Anda kembali kepada Allah, 4 kuncinya. Program dulu yang benar. Program dulu yang benar. Asal ada kloyok wae. Jakarta ora weru, apan dulu dolan ning Sarkem, Sarkemnya nang Jakarta. Sarkem ku lagi ning Jakarta, ora weru Jakarta asal kuyur bae nyasar lho Kang. Palimanan, kita wis tanggal Palimanan, Jakarta lu mendek. Ngaco le Kang. Sarkem ki jare Jakarta, kita takkan Palimanan ki, Jakarta yang mendek. Apa sebabnya? Dia tidak mengerti Jakarta seruntul wae, program dulu. Menyerahkan diri kepada Allah dalam proses sampean tidak mengerti maksudnya harus ikuti kepada aturan Allah. Kata Allah itu 4. Wal asri innal insana lafi khusrin
ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kalau Anda tidak ingin rugi, 4 kata Allah. Satu apa? Program dulu. Ya kan? Program dulu, keilmuan dulu. Jangan macam-macam. Allah tidak mengerti, langsung masuk ilmu dulu. Program dulu berarti Anda menyertakan skill dulu, keilmuan dulu. Ya kan? Lama enggak keilmuan? Ya lama. Thomas Alva Edison ini membangun, menciptakan yang namanya lampu pijar seperti ini 20 tahun tirakate. Barang sampean anti kafir, anti kin. Motornya gaweane wong kafir. Lampunya gawe wong kafir. Sih gimana? Kalau baik ya ambil. Kembali lagi saya istilahkan, ya kan? Endog bebek enak beli. Metu sing endi? Sih. Apapun yang bermanfaat ambil. Ini kehidupan, hukum sosialnya begitu. Hukum sosialnya begitu, Kang. Apapun kebajikan, kata sahabat Ali, ambil. Semua kebijaksanaan, semua kemanfaat itu ambil. Ya kan? Satu program dulu katakan. Di program dulu. Mang Sadi pengen gawe umah. Otaknya jalan dikit. Semene samene, kayuwe samene, madepe samene, dioret-oret dikit. Makanya ketika dia tentang bangunan, anak sekolah beli arsitektur, anak sekolah. Ada sekolah beli, Kang Wira, larang beli sekolah, larang. Arsitek, ya, wes itu jangan ke sana. Ya tidak mengerti udah di program. Oh batai samene ya, oh butuh samene, oh ini madepe makan. Sana nih otak ya. Program itu sudah ada di pikirannya. Bentuk rumah itu sudah ada dalam pikiran kamu. Dalam pikirannya Mang Sadi. Paham? Paham Kang Wira? Paham? Dalam ada pikiran. Sudah ada dalam pikirannya. Kalau Anda kata Allah pengen tidak manusia yang merugi. Bangkrut mana? Bangkrut. Evaluasinya dari sini dulu. Evaluasi dulu. Program dulu, programnya harus benar. Ya kan? Persepsi, konsepsi, konklusi, aplikasi kalau orang mahasiswa gitu. Harus benar dulu. Hitung-hitungin juga jelas dulu. Paham Mang? Maukah dolan yang sarkem ke Jakarta? Harus jelas dulu, program dulu. Oh, ke Jakarta kemana ya ini? Begitu tuh. Senengannya apa sarkem ki? Senengannya ki siapa? Apa lek? Senengannya lek? Serabi, ya digawe sarbi, serabinya nggak ada mertabak sampean. Baca dulu dibaca. Diprogram dulu dalam pikirannya. Kalau sudah masuk dalam ide, dalam pikiran sampean, baru sampean laksanakan. Ya beli, wa una. Ajam blukuk mikir, sampean ben sampai mati. Pengen mana Gunung Cermek, saya mau naik mendaki Gunung Bromo, umpama kata Kang Wira ini, mau gunung. Program orang munjuk-munjuk, tekan kanal beli. Puncak gunung yang begitu tingginya itu berawal dari satu kaki. Apapun program Anda, kalau Anda tidak katakanlah melaksanakannya, bullshit, omong kosong, impossible, tidak ada nyata. Langkah dulu, dari langkah nantinya apa? Ya wis, modal pelem, ya udah lakukan, jual beli pelem, payu, modal 1 juta ki, dihitung gin, ya udah laksanakan, berjalan. Ya, iya kan begitu. Ketika sudah dilaksanakan, Anda ada evaluasi. Mengkonon bisi kan sampean umur, kita kan orang pasal geruduk ora. Ada dievaluasi kelemahan kelebihannya ki apa, lah kasih sempurna gini. Ya kan? Nanti sampai sih bener-bener kak, oh musim memang kenen, kaya emang kenen gini. Kono terjadi akan seperti ini, bakal musim kenen, kono emang kenen, aja musim kono emang kenen, aja sampai pujare pangeran asal geradak baik. Tuhan tidak ingin seperti itu. Ada harus evaluasi, ya kan? Kelebihannya begini nih, kelemahannya begini. Mang saya dibangun, oh ada kelemahannya saya dalam bangun rumah, kelebihannya begini, ada dievaluasi.
Ini lagi viralnya seperti ini. Ya kan? Viralnya rumah itu modelnya seperti ini, divariasi, evaluasi. Lihat di YouTube model rumah yang hari ini yang lagi viral. Ada nggak di YouTube? Katon. Ya kan? Ini begitu. Orang yang lagi senang fashion, dia lihat di YouTube. Contohnya begitu, model fashion yang lagi viral di sini begini. Ya kan? Sampean sumama lagi dagang jualan masakan. Ya dia sebagai keilmuan, sampean dia di YouTube. Perbandingan nantinya kemampuan Anda dengan diracik nantinya. Setelah itu Anda melaksanakan. Nanti dalam pelaksanaan sampean mengalami kendala di evaluasi. Kelemahan yang mengkenen, kelebihan yang mengkenen dideleng Kang. Mengkonon beli malik. Mengkonon beli kopi ireng, sebatang rokok di tengah malam, dievaluasi. Ya kan? Program, laksanakan, evaluasi, ketiga bisob. Atau bisober, jangan putus harapan. Ada cilik hati, terus nyoba maning, terus nyoba maning, terus nyoba maning. Barangkali ini bukan katakanlah bisnis saya, coba dirubah bisnis yang lainnya, tetapi masih bisnis kan? Iya kan? Ya Mang Ros, begitu. Itu. Berapa jam? Ya udah seperti itu. Atafid dulu. Dalam proses Anda tidak berdaya, kesadaran tidak mampu. Sudah ya kan? Tidak mampu. Ya. Kedua kata Imam Az-Zarruq, ya, tawakal bitahsil. Tadi apa? Atafid, tidak mengerti, merasa tidak mampu, merasa tidak bisa apapun, ya kan? Ya kan? Kan begitu. Tapi Allah ngasih bocoran, program dulu, laksanakan, evaluasi, dan bersabar. Gak boleh putus harapan. Kedua, tawakal. Tawakal itu bagaimana Kang? Tawakal itu menyadari yang punya keputusan terakhir adalah Gusti Allah. Manusia cuma berusaha, Tuhan yang tawakal seperti itu. Ya kan? Tawakal seperti itu, menyadari di hasil akhirnya apapun keputusannya sudah sami'na wa atokna, saya terima. Bakat terakhir masih kecil kayak kita-kitaan, kudu tawakal. Dari awal sudah mengandalkan sampean. Ya Allah, ya sepokat wis kudune. Iya beli, atok. Ya wis pokat wis kudune. Kagetnya ge ora suwe. Namanya tawakal begitu. Anda berusaha sudah, tawakal itu orang menang pegang. Enggak. Bangun pagi, memprogram, mengkini dan lain. Hasilnya sudah menyerahkan diri kepada Allah. Tawakal begitu tuh. Dari wong Jawa manusia cuma berusaha, Gusti Allah kang kuasa. Iya leh. Ukuran hasil itu Allah yang menentukan. Kamu cuma berusaha. KBG sampean iku wen mekaya aku pengen dadi kabeh. Iya leh. Tapi Allah yang berkuasa. Anak nang werenge, anak sundepe. Iya leh. Iya leh ngato mengkonon. Wong bisnis pengen mulus, ya tidak seperti itu. Allah yang berkuasa. Pengennya pribe? Sukiki udan, ya kan, udan nerong dina kolet maning aja. Sampean apa? Ngatur pangeran dina. Iya beli Pak Urus. Iya beli gonop diesokin ke aja udan. Ya sudah. Udan ya udah. Terima. Gitu. Wis ki menyane wis disulet. Ya beli, pengen aja udan ya sudah tahu. Orang tawakal dia tenang, kaget orang lama, dia tidak lama kagetnya udah ya ini keputusan dari Allah. Ya wa una mengkonon. Wis pokoke kudune kita sih cuma dermau usaha. Wis kudune mengkenen si pribe. Ya kan? Iya kan begitu. Kone pribe kang sing dideleng?
yang sing dideleng, yang dilihat oleh Allah adalah kerja kerasmu, etos kerjamu, bukan hasil kamu, etos kerja kamu. Kang Nabi Nuh ki santriye mung 17 wong. Nabi Nuh tapi diapresiasi ning Gusti Allah sebagai ulul azmi, nabi yang mendapatkan piala citra. Gampangannya gitu. Di antara nabi yang mendapatkan piala citra secara mudahnya adalah Nabi Nuh. Padahal ketika dia berdakwah mung 17. Akan di karo kene. Ewan tahun kun. Mung 17 sing nurut. Tapi dikata Allah, hebat Anda ya Musa. Ulul azmi Nuh. Nabi Nuh itu ulul azmi. Sebab apa? Nabi Nuh punya etos kerja, semangat kerja yang kuat. Semangat dakwahnya kuat. Di idoni, di ini. Dia tidak protestasi. Ya kan? Sing dideleng ning Gusti Allah ku una kerja keras ya wis esuk-esuk ngarit balik manu ayo. Dalam kesadaran Anda sudah menyerahkan semuanya kepada Allah. Ibadah aja. Paham? Ilmu makanya dijuk tapi ning wong luar kan gitu. Wong luar itu mateng-mateng. Padahal ilmu Islam. Katanya Syekh Ibnu Athaillah karangannya ini tidak dibaca hanya orang-orang Islam, tapi dia dibaca oleh orang-orang Islam juga. Karena spirit kehidupan untuk kehidupan hebat banget. Ya, hebat banget. Wong Kristen katanya baca juga. Baca juga. Ya kan, mungkin dengan terjemahnya. Kalau dulu ada orang yang katakanlah orang non-Islam, orang Belanda itu senok horjunnya itu Quran apal. Ya, orang orientalis dulu itu senok horjunnya itu hafal Quran, hafal tafsir, hafal kitab bimbing, hafal. Itu orientalis dulu. Orientalis itu lain judulnya. Ya, mungkin ada orang-orang Kristen yang baca ini dia benar-benar sebagai pengetahuan. Ada yang baca katanya. Jadi kehebatan hikam itu katanya ini saya Al-Quran, hadis, orang baca itu gitu. Al-Quran, kalau Anda itu hadis, hikam. Ya, kalau baca Al-Quran, baca hadis, baca hikam katanya. Katanya. Paham? Paham. Ketiga, tanda bahwa Anda berpegang teguh kepada Allah, menyertakan Allah dalam hatinya. Yang kedua, tawakal, menyerahkan hasilnya kepada Allah. Tugas manusia cuma berusaha, Allah yang berkuasa, hasilnya udah serahkan kepada Allah. Yang ketiga adalah al-istiqomah, bitawajjuh, konsisten, aja cilik hati terus. Istiqomah, konsistensi. Ya, wirid tuh, udah istiqomah, konsisten. Karena istiqomah itu karakter hidup. Ya, batu yang begitu kerasnya, karena proses tetesan itu berdasarkan konsistensi. Ya, dari atas ke bawah, tes dekok le, konsistensi itu nantinya akan membuahkan hasil. Istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah itu adalah khairum min alfi karomah. Artinya bahwa jadikanlah konsistensi dalam hidup ini sebagai karakter Anda. Ya boleh, ngerti boleh konsisten terus maksudnya orang cilik hati tidak gampang menyerah, itu istiqomah maksudnya. Kuat Kang istiqomah. Bakal saudara sampai terbuat istiqomah mentu karomah, kemuliaannya akan hidup, akan tumbuh. Ya kan? Ya kan, udah segini aja dulu Kang, moga-moga manfaat ya, kayaknya udah 1 jam nih. Ya udah 1 jam, moga-moga manfaat, minta maaf kepada sahabat Tibul Qulub.